Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Ardelia, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi, tingkat 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan yaitu pembuatan ekoenzim. Sebelum dari itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil cairan fermentasi dari limbah organik seperti sisa-sisa sayuran maupun sisa-sisa buahan. Cairan ini terbuat dari campuran gula merah atau molase serta air. Di dalam cairan ini mengandung berbagai macam enzim alami yang berfungsi bagi kehidupan sehari-hari sebagai pembersih rumah tangga, pupuk cair organik maupun pengurai limbah. Pembuatan ekoenzim ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan pengerjaan. Ekoenzim ini dianggap sebagai ramah lingkungan karena dapat mengurangi populasi penumpukan limbah cair pada skala rumah tangga. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan ekoenzim diantara lain 2 botol air minum isi ulang. Ini terdapat ukuran 1,5 liter dan yang ini berukuran 500 ml yang sudah diisi setengah bagian air dari botol. Yang kedua yaitu selang waterpas berukuran 1 meter yang sudah dihubungkan di kedua sisi botol. Yang ketiga yaitu sisa kulit buah nanas dengan takaran 200 gram. Yang keempat yaitu larutan gula merah sebagai molase dengan takaran gula merah 100 gram dan air 1000 ml. Kelima yaitu sarung tangan. Cara pembuatannya yaitu dimulai dengan membuka tutup botol pada air minum isi ulang berukuran 1,5 liter. Yang kedua, aduk hingga rata larutan molase yang sudah kita buat sebelumnya. Cairan ini dimasukkan ke dalam botol berukuran 1,5 liter. Setelah sisa seperempat bagian, lalu bisa dimasukkan kulit sisa buah nanas tadi. Berketik biar nggak bisa ditahan. Satu setengah menit. Setelah semua kulit nanas dimasukkan ke dalam botol, lalu bisa dapat dilanjutkan dengan penambahan air molase yang tersisa tadi. Ini memang memiliki rongga pada bagian botol berukuran 1,5 liter yang berfungsi sebagai gas-gas fermentasi mengendap di dalamnya. Fungsi dari botol ini yaitu untuk mengeluarkan gas-gas fermentasi ke dalam botol yang satu lagi. Setelah itu, tutup rapat cairan ekoenzim ini dan dapat bisa
didiamkan selama kurang lebih 3 bulan pengerjaan. Dapat disimpan di tempat yang aman dan bebas dari debu serta kontaminasi. Metode ini dapat digunakan pada skala rumah tangga untuk mengurangi sisa-sisa limbah organik di rumah. Ini merupakan hasil dari ekoenzim setelah didiamkan selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Setelah 3 bulan difermentasi, cairan ekoenzim sebaiknya didiamkan selama 1x24 jam untuk mengeluarkan sisa-sisa gas fermentasi. Dengan cara buka tutup botol yang berukuran 1,5 liter dan didiamkan selama 1x24 jam di tempat yang aman dan bebas dari debu. Setelah itu, cairan ekoenzim dapat digunakan. Setelah cairan fermentasi ekoenzim siap untuk digunakan dan sudah didiamkan selama 1x24 jam, cairan ekoenzim siap digunakan sebagai pembersih rumah tangga, pupuk cair organik, dan sebagai pengurai limbah. Yang pertama yaitu sebagai pembersih rumah tangga, seperti dapat ditambahkan ke dalam cucian air pel. Yang kedua yaitu dapat ditambahkan pada cairan untuk pembersih cucian piring, dan yang ketiga yaitu sebagai pembersih kamar mandi dan kaca. Dengan cara penggunaan yaitu untuk penambah pada cucian piring yaitu 1:10 dengan air. Untuk pelan yaitu ditambahkan 1 tutup botol ekoenzim berbanding dengan 5 liter air, dan yang ketiga yaitu sebagai pembersih kamar mandi dan kaca dengan perbandingan 1:20. Yang kedua yaitu sebagai pupuk cair organik, dapat digunakan sebagai pupuk cair dengan perbandingan 1:100 ml air lalu disemprotkan ke tanaman. Dan yang kedua yaitu sebagai pestisida alami dengan perbandingan 1:500 ml lalu disemprotkan langsung ke bagian daun. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengurai limbah. Yang pertama yaitu dapat langsung dimasukkan ke dalam saluran air ataupun septic tank dengan penambahan cairan ekoenzim sebanyak 30 ml. Dan yang kedua yaitu bisa dimasukkan ke dalam skala limbah dengan perbandingan 1:1000 ml. Cara ini dapat dilakukan sebanyak 3-4 kali seminggu. Telah selesai pelaksanaan pembuatan ekoenzim di skala rumah tangga pada kesempatan kali ini. Kami berharap semua masyarakat Indonesia dapat melaksanakan pembuatan ekoenzim di rumah masing-masing untuk meminimalisir penumpukan sampah ataupun limbah organik di skala rumah tangga. Sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.